Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita selalu diberikan rahmat dan kesehatan. Dalam rangka pembuatan video kali ini, yakni Rafli akan menjawab soal UTS pembelajaran IPS dengan dosen pengampu yakni Bapak Aib Saifuddin MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Ranzafuk Khairo. Saya dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Keislaman semester 3 dengan nomor NIM 2021 1021 023. Ada 5 soal UTS pembelajaran IPS yang harus Rafli jawab. Di sini Rafli akan menjawabnya dalam rangka pembuatan video kali ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu apa pengertian pembelajaran IPS dan kenapa mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini. Nah, jadi kita bahas dulu ya tentang ilmu pengetahuan sosial. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan sosial itu merupakan salah satu mata pelajaran wajib pendidikan di tingkat dasar maupun menengah di Indonesia ya. Nah, jadi IPS itu adalah perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora, termasuk di dalamnya agama, filsafat, dan pendidikan. Bahkan juga menyangkut aspek-aspek ilmu kealaman dan teknologi. Nah, jadi pembelajaran IPS itu, kalau misalkan pembelajaran IPS itu adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik tentunya, di mana antara keduanya terjadi komunikasi atau bisa disebut dengan transfer ya. Jadi yang intens dan terarah menuju pada suatu tujuan pembelajaran IPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini kenapa mahasiswa PGMI harus mempelajari mata kuliah ini? Nah, jadi di sini kan sudah jelas bahwasanya IPS merupakan salah satu pembelajaran wajib di dalam pendidikan di tingkat dasar. Di sini kan PGMI adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Jadi bisa disebut dengan sekolah tingkat dasar atau pendidikan di tingkat dasar. Maka dari itu, mahasiswa PGMI sebagai calon guru harus mempelajari ilmu pengetahuan sosial untuk disampaikan nantinya kepada kepada siswa. Soal yang kedua, yaitu jelaskan secara singkat teori belajar behavioristik dan penerapan dalam pembelajaran IPS. Nah, jadi teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner. Nah, jadi tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Jadi teori ini tuh lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang mempengaruhi terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Jadi aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, psikologi belajar yang sangat besar Psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Jadi aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Jadi teori sebagai individu yang pasif, jadi respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill ya atau pembahasan semata. Jadi munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinformance. Nah, jadi akan menghilang bila dikenai hukuman. Nah, jadi penerapan teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran IPS tergantung dari beberapa hal. Ya, contohnya seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, ada pula karakteristik pembelajaran, dan media maupun fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jadi, pembelajaran yang direncanakan
dan berpijak pada teori behavioristik dengan memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Dilanjut ke soal yang ketiga, yakni jelaskan secara singkat teori belajar kognitif dan penerapan dalam pembelajaran IPS. Jadi, teori kognitif itu adalah suatu bentuk teori belajar yang berpandangan bahwa belajar adalah merupakan proses pemusatan pikiran. Bisa disebut juga dengan kegiatan mental. Jadi teori belajar tersebut beranggapan bahwa individu yang belajar itu memiliki kemampuan potensial, sehingga tingkah laku yang bersifat kompleks bukan hanya sekedar dari jumlah tingkah laku yang sederhana. Maka dalam hal belajar menurut aliran kognitif adalah mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, jadi ada dua kajian mengenai teori kognitif yang penting dalam penerapan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori tentang struktur representasi kognitif. Nah, ada pula yang kedua yaitu proses ingatan atau memori ya. Jadi struktur kognisi ini didefinisikan sebagai struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang ketika mengintegrasi unsur-unsur pengetahuan yang berpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Nah, mungkin itu jawaban soal 3. Kita langsung saja lanjut ke jawaban soal yang keempat. Jadi soal yang keempat adalah apa perbedaan teori belajar konstruktivistik ya. Jadi dengan teori humanistik. Apa perbedaan teori belajar konstruktivistik dan teori humanistik? Nah, di sini ya teori humanistik itu mengupayakan untuk mengerti tingkah laku belajar menurut pandangan siswa dan bukan dari pandangan pengamatan. Kalau misalkan teori konstruktivistik sebagai suatu teori yang bersifat kompleks, jadi itu tuh masuknya ke konstruktivisme. Nah, jadi kalau misalkan konstruktivisme itu sendiri itu berhubungan dengan filsafat ya, itu juga berhubungan dengan psikologi, sosiologi, sains, dan pendidikan. Jadi udah jelas ya bahwasanya teori humanistik itu bukan dari pandangan pengamatan. Kalau misalkan teori belajar konstruktivistik itu masuknya ke pandangan pengamatan. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal kelima. Pertanyaannya, strategi belajar seperti apa yang Anda gunakan di kelas untuk memunculkan minat belajar siswa khususnya dalam mata pembelajaran IPS? Jadi sudah banyak yang bilang ya bahwasannya strategi yang paling bagus dalam belajar IPS atau pembelajaran IPS itu strategi inquiring. Nah, di sini merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang dapat digunakan untuk membangkitkan keingintahuan peserta didik, yaitu dengan meminta mereka membuat perkiraan atau dugaan jawaban sementara tentang topik ataupun suatu pertanyaan. Jadi strategi pembelajaran inquiring ini dapat menstimulasi rasa ingin tahu peserta didik dengan mendorong mereka untuk memikirkan tentang sebuah topik ataupun pertanyaan. Jadi peserta didik itu akan mengingat suatu pengetahuan tentang materi pelajaran yang belum pernah dibahas sebelumnya jika mereka dilibatkan semenjak awal dalam pengalaman kegiatan belajar satu kelas penuh. Nah, jadi membangkitkan minat peserta terhadap materi pelajaran dengan rasa penasaran yang mendalam bisa menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, jadi langkah-langkah dalam strategi pembelajaran aktif tipe inquiring. Nah, jadi salah satunya saja ya. Jadi guru itu membuat satu pertanyaan
tentang materi pelajaran dengan pertanyaan tersebut mampu membangkitkan minat peserta didik untuk mengetahui lebih lanjut maupun mendiskusikannya dengan teman. Jadi lebih lanjutnya dan mau mendiskusikannya dengan teman yang lainnya. Jadi gini, contohnya pertanyaan yang diajukan guru adalah pertanyaan yang sekiranya hanya diketahui sebagai kecil peserta didik. Jadi, peserta didik itu akan terus mencari jawaban dari pertanyaan yang telah guru lontarkan ya, maupun itu dijawab per kelompok ataupun individu. Tapi ingat ya, jadi guru itu memberikan pertanyaan yang sekiranya hanya sedikit diketahui. Jadi sedikit bagian kecil peserta didik itu tahu. Nah, mungkin itu jawaban demi jawaban dari soal UTS pembelajaran IPS. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada jawaban-jawaban yang tidak memuaskan dan ada ucapan-ucapan maupun tutur kata bahasa yang kurang lancar maupun tidak sepatutnya disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.